Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di channel ini. Perkenalkan, nama saya Miss Horror, kurator dari channel ini. Halo, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Untuk kali ini Miss Horror ingin share cerita horor lagi nih. Cerita kali ini berhubungan dengan jabang bayi. Untuk kalian yang penasaran, tetap stay di channel ini ya. Namun sebelum saya memulai ceritanya, yuk bantu support channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya, agar kalian tahu jika kami update video terbaru. Dan tanpa menunggu lama lagi, yuk langsung mulai ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Miss Horror yang sudah mau mendengarkan cerita saya. Oh ya, perkenalkan, sebelumnya nama saya Mas Andi. Biar akrab panggil saja Andi. Saya ingin berbagi cerita nih. Dan cerita ini kisah nyata yang dialami oleh teman saya sendiri. Panggil saja namanya Mas Ilham dan Mbak Ratna. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2014, tepatnya pada bulan Januari. Pada saat itu kita masih sama-sama kuliah semester 3, dan kebetulan Ilham dan Ratna ini menjalin hubungan pacaran. Kira-kira mereka pacaran sudah hampir 1 tahunan lah. Namun mereka menjalani hubungan yang terlewat batas. Kalau istilah zaman sekarang mungkin kumpul kebo ya namanya. Hidup bersama tapi tanpa ikatan pernikahan. Sampai akhirnya Ratna ini hamil. Pastinya bingung dong. Mereka posisi masih kuliah dan hamil pula. Akhirnya berbagai cara mereka lakukan untuk menggugurkan janin dalam perut Mbak Ratna. Mulai dari makan nanas muda sampai minum obat penggugur kandungan. Namun cara tersebut tidak berhasil untuk menggugurkan janinnya. Sampai akhirnya mereka menemui seorang dukun beranak yang katanya ampuh bisa menggugurkan kandungan. Berangkatlah mereka ke rumah sang dukun beranak tersebut pada malam hari. Jarak rumah mereka ke tempat sang dukun sekitar 10 km. Namun selama perjalanan mereka selalu diikuti oleh bayangan hitam dan awan yang gelap. Namun mereka tidak memperdulikannya. Akhirnya sampailah mereka ke tempat sang dukun tersebut. Lalu mereka pun turun dari sepeda motor dan mengetuk pintu rumah sang dukun. Tanpa berlama-lama, sang dukun membukakan pintu dan menyuruh mereka masuk ke dalam rumahnya. Belum sempat mereka bercerita tentang masalah mereka, sang dukun sudah tahu maksud kedatangan mereka. Sang dukun kemudian memerintahkan Ilham untuk keluar mengambil daun pisang di sebelah rumah dukun tersebut. Ilham pun menuruti perkataan sang dukun. Ilham memberikan daun pisang tersebut kepada sang dukun. Sang dukun pun melakukan proses pengguguran janin. Sang dukun memijat perut Ratna dan terdengar suara rintihan kesakitan dari mulut Ratna. Sampai akhirnya janin pun keluar dari dalam tubuh Ratna. Janin itu merah segar dan ukurannya pun sejengkal tangan orang dewasa. Lalu sang dukun membungkus dengan daun pisang dan memerintahkan Ilham dan Ratna untuk membawa pulang janin tersebut. Kemudian mereka berdua berpamitan pulang kepada sang dukun. Namun sepanjang perjalanan mereka berdua kebingungan mau dikubur di mana janin tersebut. Tidak mungkin kan mereka membawa janin tersebut pulang. Sampai akhirnya mereka melintas di sebuah sungai yang jauh dari pemukiman warga. Dan tanpa pikir panjang, Ilham pun menggali lubang dengan alat seadanya.
dan langsung menguburkan janin tersebut. Setelah menguburkan janin, mereka bergegas pulang. Ilham pun sangat khawatir dengan kondisi Ratna yang bersimbah darah. Singkat cerita, kejadian itu pun berlalu. Namun setelah kejadian itu, Ilham dan Ratna serasa diteror oleh arwah janin dalam kandungan Ratna tersebut. Sang bayi murka kepada Ilham karena dia memaksa Ratna untuk menggugurkan kandungannya. Sampai suatu ketika sekitar jam 10 malam, Ilham santai di depan kosannya. Dia mendengar suara bayi menangis. Namun dia tidak memperdulikannya. Dan kemudian Ilham melihat bayi merangkak menuju ke arahnya. Setelah diperhatikan secara seksama, wajah sang bayi tersebut mirip dengannya. Hingga akhirnya Ilham teriak ketakutan sampai membuat semua penghuni kosan keluar. Mereka bertanya kepada Ilham, "Ada apa kau, Ham? Malam-malam begini teriak-teriak. Aku melihat ada bayi merangkak di kakiku. Aku gak melihat apa-apa nih. Sudahlah, tidur aja kau. Mungkin kau kecapean." Akhirnya Ilham menuju ke kamarnya untuk istirahat. Keesokan harinya Ratna juga dimimpiin arwah sang jabang bayi. Sang bayi meminta ASI kepada Ratna. Dengan telaten, Ratna menyusui sang bayi tersebut. Namun setelah terbangun dari tidurnya, Ratna merasakan payudaranya bengkak sebelah, seperti orang habis menyusui. Dia kira itu hanya mimpi belaka, tapi rasanya seperti nyata. Hari demi hari teror itu tak kunjung hilang, sampai mereka berdua hampir gila. Dan akhirnya mereka menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua mereka. Lalu orang tua mereka menyuruh Ilham dan Ratna untuk menggugurkan sang jabang bayi dengan layak. Lambat laun teror itu pun menghilang. Akhirnya Ilham dan Ratna sekarang sudah meresmi menikah. Namun di usia pernikahan mereka yang sudah menginjak 4 tahun, belum juga dikaruniai momongan sampai sekarang. Akhirnya selesai juga untuk cerita hari ini, tanpa maksud saya untuk mengurangi atau menambahkan isi dari cerita. Terima kasih untuk kalian yang masih setia di channel ini. Tunggu cerita-cerita horor lainnya di channel Miss Horror ya. Terima kasih. Assalamualaikum.